Pas Seno dengar kabar itu, dia kaget banget dan seketika dia jadi gak enak badan di hari itu. Seno juga takut banget Kika udah sempet cerita ke orang lain tentang kejadian mereka kemarin sore. Akhirnya Seno izin pulang duluan. Sesampainya di rumah, Seno dengan perasaan yang selalu parno ngerasa diliatin terus. Kayak bener-bener ngerasa ada yang ngeliatin dia dari pojok atau ada yang ngikutin dia dari belakang gitu. Pokoknya dia merinding satu badan terus-terusan gak berhenti. Besokannya Seno berangkat ke sekolah. Dia ngeberanin diri dan berusaha untuk bersikap biasa aja kayak dia gak tahu apa-apa. Sesampainya di sekolah, dia ngajar di kelasnya si Kika ini. Dia buka pintu, dia ngerasa aura kelasnya tuh beda banget dari yang biasanya. Tapi dia tetap ngajar kayak biasa dan milih untuk gak ngomongin Kika ke murid-murid lain. Bangku bekas tempat Kika duduk tuh kosong, dan teman-temannya milih untuk ngosongin bangku itu buat ngenang Kika. Persis seminggu setelah Seno dan Kika ngelakuin hal itu, jam pelajaran pertama Seno langsung masuk ke kelasnya Kika. Pas dia duduk dan lagi absen muridnya satu-satu, Seno lupa. Dia nyebut nama Kika pas lagi absen. Pas dia panggil, Kika Nia Veronica. Tiba-tiba Seno ini ngeliat ada tangan pucet banget angkat tangan dari pojok kiri belakang. Oh shit. Karena posisinya di pojok belakang, jadi kan agak susah ya buat ngeliat mukanya. Jadi Seno berusaha ngeliat siapa yang angkat tangan. Pas dia akhirnya bisa ngeliat, ternyata benar yang angkat tangan itu tuh Kika. Pakai seragam putih-putih hari Senin, angkat tangan sambil nunduk. Di situ Seno kaget banget, terus bilang ke murid lain, itu siapa yang duduk di bangku bekas Kika? Murid-murid yang lain semuanya bilang, gak ada pak, kosong bangkunya. Di situ perasaannya Seno takut banget karena ternyata cuma dia yang bisa lihat sosok itu. Sampai pelajaran matematika Seno selesai, Seno ngeliat dengan jelas banget sosok yang duduk di bangku kosong tempat Kika duduk itu beneran Kika. Oh shit. Dan Kika duduk di situ nggak bergerak selama pelajaran matematika. Akhirnya Seno langsung keluar dari kelas dan jalan cepat ke arah ruang guru. Pas dia lagi jalan, karena Seno jalan juga udah lemes banget, dia gak sengaja nabrak satu murid sampai buku-bukunya Seno yang dipegang itu semuanya jatuh ke bawah. Seno refleks dong jongkok buat ngambil bukunya kan. Muridnya ini juga langsung jongkok dan bantu Seno. Terus pas mereka berdua saling lihat-lihatan muka, ternyata murid yang ditabrak Seno itu adalah Kika. Seno ngeliat mukanya Kika pucat, warnanya biru, mukanya marah banget ke Seno. Dan pas Seno lagi kaget-kagetnya, Kika ini teriak, saya nggak mau. Oh shit. Seno di situ kaget banget dan langsung lari ke ruang guru. Pas Seno sampai ke ruang guru, guru-guru lagi heboh banget ngomongin hasil otopsi Kika yang udah keluar. Dan ternyata hasil otopsi Kika itu adalah korban kekerasan seksual. Di situ Seno kaget banget karena nggak nyangka kalau keluarganya Kika sampai otopsi jenazahnya si Kika. Dan katanya keluarganya Kika itu mau buka CCTV sekolah Kika di hari Senin pas kejadian itu. Anjir. Mampus tuh Seno tuh. Terus. Jujur di situ Seno takut banget ketahuan karena posisinya kan mereka berdua yang ada di kelas itu kan. Iya. Pasti kelihatan kan di CCTV koridor sekolah kalau mereka berdua masuk kelas itu. Ya. Dan setelah kejadian Kika keluar nangis-nangis ke kamar mandi kan. Akhirnya Seno pulang ke rumah. Selama di jalan pulang, Seno ketakutan gak bisa berhenti mikirin Kika karena takut orang-orang tahu apa yang dilakuin ke Kika. Sampai akhirnya Seno sampai rumah, Seno bersih-bersih, mandi dan lain-lain. Pas dia mau tidur, matiin lampu, tiba-tiba Seno dengar suara langkah kaki dari luar kamarnya. Dia dengerin makin lama makin dekat suara langkah kaki ini. Tiba-tiba suara ini berhenti dan ada bayangan kaki di depan pintu kamar Seno. Pas bayangannya hilang, pintu kamar Seno tiba-tiba kebuka kenceng banget tapi gak ada siapa-siapa. Seno bangun mau nutup pintunya. Pas dia baru bangun dari kasurnya, tiba-tiba ada sosok perempuan pakai seragam SMA putih-putih, matanya merah melotot, baju putihnya berlumuran darah, satu badannya biru, ngerangkak di sebelah kasur Seno. Bangsat. Tangannya nyentuh kasur Seno. Mukanya marah sambil ngeliatin Seno, diem aja gak bergerak. Anjing.
Di situ Paseno takut banget sambil teriak-teriak, Kika, maafin saya janji, saya akan mengakui perbuatan saya. Tolong jangan ganggu saya lagi. Setelah Paseno bilang gitu, gak lama dari situ Kika hilang gitu aja. Besok paginya, Paseno datang ke sekolah. Di situ Paseno ngerasa, guru-guru tuh ngeliatin Paseno dengan muka yang gak biasanya. Ternyata, di sekolah udah banyak polisi karena CCTV di hari kejadian itu udah kebuka dan kelihatan di situ Paseno dan Kika berdua di dalam ruangan kelas. Dan ketika Kika keluar dari ruang kelas, dia nangis-nangis dan lari ke kamar mandi. Akhirnya Paseno ngajuin diri dan dibawa sama polisi terus diproses sesuai hukum. Setelah pengajuan Paseno, nyebarlah cerita tentang kematian Kika. Dan sampai sekarang, gak ada yang berani duduk di bangku bekas Kika. Anjing. Tapi itu parah banget, Moy. Gue penasaran sih. Tadi lu bilang SMA Jakarta kan? Iya, SMA mana tuh, Nat? gue gak berani nyebut namanya sih, Bi. Pokoknya dia di daerah Jakarta. Tapi sampai sekarang bangku itu masih kosong. Masih kosongnya sampai sekarang itu gue kurang tahu. Tapi yang gue tahu semenjak kejadian itu ada peraturan dimana gak boleh pakai baju putih-putih setiap hari Senin. Karena sosok Kika masih suka kelihatan di sekolah pakai seragam putih-putih. Nah lo tebak sendiri deh tuh di sekolah mana kira-kira.